Di balik kemegahan Candi Angkor Wat dan senyum ramah para penduduknya, Kamboja menyimpan kisah yang tak banyak diketahui dunia. Negeri ini pernah menjadi panggung genosida, tempat di mana jutaan nyawa melayang hanya karena dianggap terlalu pintar atau terlalu berbeda. Namun kisah Kamboja tak berhenti pada masa lalu yang berdarah. Hari ini di balik pasar malam yang sibuk dan desa-desa terapung yang tenang, masih tersimpan keunikan budaya, luka sejarah, dan ironi sosial yang menanti untuk diungkap. Kupas Fakta akan membawa Anda menyusuri sisi-sisi tersembunyi dari negeri yang pernah dijuluki sebagai neraka dunia ini, dari tradisi ekstrim hingga ranjau yang masih mengintai di bawah tanah. Dari gubuk cinta di pedalaman hingga pertanyaan sederhana, mengapa mereka tak tahu kapan ulang tahunnya? Inilah Kamboja. Lebih dari sekedar destinasi wisata, ini adalah cerita tentang keberanian bertahan hidup di tengah bayang-bayang sejarah dan kenyataan masa kini. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk terus memberi support kepada kami dengan cara klik tombol berlangganan di bawah ini ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Bayangkan, sebuah negara di mana memiliki kacamata bisa membuatmu dihukum mati. Di mana seluruh penduduk kota dipaksa pindah ke desa hanya karena pemerintah tak ingin ada kelas menengah. Dan di mana lebih dari 2 juta nyawa melayang, bukan karena perang tapi karena ideologi yang menyimpang. Inilah yang terjadi di Kamboja antara tahun 1975 hingga 1979. Di bawah kepemimpinan Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, Kamboja berubah dari sebuah negara berkembang menjadi medan pembantaian massal. Dengan dalih ingin menciptakan masyarakat agraris yang bersih dari pengaruh Barat, rezim Khmer Merah melarang mata uang, menutup sekolah, rumah sakit, bahkan melarang musik dan cinta. Semua warga kota dipaksa pindah ke pedesaan untuk bekerja sebagai petani. Intelektual, guru, dokter, bahkan orang yang hanya memakai kacamata, dicurigai terlalu pintar, dianggap musuh negara. Diperkirakan lebih dari 1,7 juta jiwa tewas dalam waktu hanya 3 tahun. Banyak yang mati karena eksekusi, kelaparan, penyiksaan, hingga kerja paksa. Tak sedikit anak-anak yang dipaksa menjadi tentara. Kamboja berubah menjadi ladang kematian. Tempat-tempat seperti Chong Ek dan S21, Tuol Sleng, menjadi saksi bisu kekejaman itu. Bekas sekolah yang diubah menjadi penjara penyiksaan, dan lahan kosong yang berubah menjadi kuburan massal. Ironisnya, dunia nyaris tak tahu apa yang terjadi kala itu, hingga akhirnya Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan Khmer Merah. Tapi luka itu belum sepenuhnya sembuh. Sampai hari ini, generasi muda Kamboja masih hidup dalam bayang-bayang sejarah kelam tersebut. Dan disinilah awal julukan itu muncul. Kamboja, neraka dunia. Setelah sejarah kelam yang membekas, Kamboja menyimpan satu sisi lain yang tak kalah mencengangkan. Sebuah tradisi yang membuat banyak orang luar mengernyitkan dahi. Di sebuah komunitas pedalaman suku Kreung, anak perempuan yang memasuki usia remaja tak langsung dipasung aturan. Justru, orang tua mereka membangunkan sebuah gubuk cinta. Sebuah pondok kecil dari bambu yang dibangun tak jauh dari rumah utama. Tujuannya, tempat bagi sang anak untuk mencari cinta dengan cara yang sangat bebas. Remaja laki-laki boleh datang silih berganti setiap malam. Mereka bisa bercakap, berkenalan, bahkan berhubungan layaknya suami istri. Semua itu dilakukan tanpa penghakiman dan dengan restu orang tua. Tradisi ini dianggap sebagai proses pencarian pasangan yang ideal. Sang anak perempuan punya kebebasan penuh untuk memilih siapa yang paling cocok. Jika merasa cocok, mereka bisa lanjut ke pernikahan. Jika tidak, gubuk cinta tetap terbuka bagi yang lain.
Namun tradisi ini tidak lepas dari kontroversi. Dunia luar menilainya sebagai bentuk eksploitasi yang terselubung. Tapi bagi suku Krum, ini adalah bagian dari identitas budaya dan cara mengajarkan tanggung jawab atas tubuh sendiri sejak dini. Sebuah tradisi yang mungkin sulit dicerna oleh logika dunia luar, tapi menjadi bagian nyata dari wajah lain Kamboja hari ini. Di zaman ketika gerai McDonald's bisa ditemukan hampir di setiap sudut kota besar dunia, Kamboja justru menjadi pengecualian yang mencolok. Hingga hari ini, tak ada satupun gerai McDonald's yang beroperasi di negara ini. Bukan karena larangan pemerintah, bukan pula karena masyarakatnya tidak kenal burger atau kentang goreng, tapi karena ada faktor yang jauh lebih kompleks, kondisi ekonomi dan pola konsumsi yang berbeda. Sebagian besar masyarakat Kamboja lebih memilih makanan lokal. Nasi, ikan air tawar, hingga jajanan kaki lima berbahan dasar serangga jauh lebih diminati dibanding menu cepat saji ala barat. Bahkan, ayam goreng dan minuman bersoda dianggap sebagai barang mahal bagi banyak keluarga. Bagi korporasi besar seperti McDonald's, membuka cabang di Kamboja berarti investasi yang tidak sebanding dengan potensi pasar. Biaya membuka satu gerai bisa mencapai 5-6 juta dolar Amerika, sementara daya beli masyarakat masih belum cukup untuk menopang model bisnis cepat saji yang mengandalkan volume tinggi. Padahal di negara-negara tetangganya seperti Vietnam, Thailand, dan bahkan Laos, McDonald's sudah hadir dan berkembang. Tapi di Kamboja, kekuatan ekonomi domestik, kebiasaan makan, serta minimnya kelas menengah yang mapan membuat raksasa makanan cepat saji itu memilih untuk tidak masuk. Sebaliknya, restoran lokal seperti Lucky Burger, BB World, dan warung-warung kaki lima terus berkembang. Makanan seperti serangga goreng, belalang panggang, dan sup kodok justru jadi favorit. Tak ada logo M besar berwarna kuning di persimpangan jalan, tapi ada aroma daging panggang dan nasi hangat di tiap gang pasar malam. Mungkin inilah salah satu wajah keaslian Kamboja yang tersisa. Saat dunia dikuasai franchise, mereka justru bertahan dengan cita rasa sendiri. Di tengah geliat pembangunan, Kamboja terlihat semakin modern. Gedung-gedung tinggi mulai bermunculan di ibu kota Phnom Penh. Restoran mewah, mal berlantai 5, dan apartemen bergaya Eropa kini menghiasi langit kota. Namun, jika menoleh sedikit ke belakang bangunan-bangunan itu, kenyataan yang sesungguhnya muncul ke permukaan. Tak jauh dari kompleks elit, terdapat pemukiman kumuh dengan atap sengkaratan. Rumah panggung dari papan lapuk berdiri di atas selokan kotor. Anak-anak bermain tanpa alas kaki dan air bersih masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar penduduk. Inilah wajah ganda Kamboja hari ini. Di satu sisi, investasi asing, terutama dari Tiongkok, terus mengalir ke sektor properti dan infrastruktur. Apartemen mewah dibangun bukan untuk ditinggali, tapi untuk disewakan atau dijual ke investor luar negeri. Banyak yang bahkan kosong, hanya menjadi aset diam di atas tanah Kamboja. Sementara di sisi lain, rakyat kecil kesulitan membeli beras untuk sehari-hari. Petani kehilangan lahan, pedagang kecil kalah bersaing, dan generasi muda terjebak dalam siklus pendidikan rendah dan lapangan kerja terbatas. Ironisnya, semakin banyak pembangunan, semakin besar pula kesenjangan yang tercipta. Masyarakat lokal tersingkir dari pusat kota. Tanah mereka dijual murah, rumah mereka digusur, dan suara mereka tenggelam di balik tembok kaca gedung pencakar langit. Kamboja memang sedang berkembang, tapi pertanyaannya, untuk siapa pembangunan ini sebenarnya? Perang telah usai di Kamboja sejak puluhan tahun lalu, tapi jejaknya masih tertanam secara harfiah.
Di bawah tanah yang tampak tenang, tersembunyi ribuan ranjau darat sisa konflik panjang yang belum pernah dibersihkan sepenuhnya. Setiap tahun, penduduk lokal, terutama anak-anak dan petani, masih menjadi korban, hanya karena menginjak tanah yang mereka kira aman. Kamboja diperkirakan masih menyimpan lebih dari 4 juta ranjau aktif di wilayahnya, sisa dari perang sipil, rezim Khmer Merah, dan invasi Vietnam. Namun di tengah ketakutan itu, muncul pahlawan kecil yang tidak biasa, seekor tikus. Bukan sembarang tikus, tapi tikus pelacak terlatih bernama Magawa. Magawa adalah spesies tikus raksasa Afrika yang dilatih oleh organisasi Apopo untuk mendeteksi bahan peledak. Ukurannya yang ringan membuatnya bisa berjalan di atas ranjau tanpa memicunya, sementara penciumannya yang tajam membantu mengidentifikasi lokasi ranjau dalam hitungan menit. Selama karirnya, Magawa berhasil menemukan lebih dari 100 ranjau darat dan 30 bom yang belum meledak. Ia bahkan dianugerahi medali emas keberanian oleh lembaga amal asal Inggris PDSA, penghargaan yang biasanya diberikan kepada anjing penyelamat. Setelah pensiun, Magawa digantikan oleh generasi baru. Salah satunya adalah Ronin, tikus pelacak muda yang kini memegang rekor tertinggi dengan 109 ranjau ditemukan. Dunia mungkin melihat tikus sebagai hama, tapi di Kamboja mereka adalah penyelamat nyawa. Meski berada di jantung Asia Tenggara, Kamboja masih tertinggal jauh dari tetangganya dalam hal ekonomi. Negara ini menempati peringkat paling bawah dalam hal PDB per kapita, bahkan di bawah Laos dan Timor Leste. Sekitar 17% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Infrastruktur dasar seperti akses listrik, air bersih, dan layanan kesehatan masih menjadi barang langka di banyak provinsi. Banyak anak-anak tidak menyelesaikan pendidikan dasar karena harus membantu keluarga bekerja. Ekonomi Kamboja sebagian besar masih bergantung pada industri padat karya, seperti tekstil dan pertanian. Tapi upah buruh yang rendah membuat mereka rentan dieksploitasi oleh investor asing. Pembangunan memang terjadi, tapi ketimpangan tetap melebar. Modernisasi belum menjangkau semua, dan banyak yang hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Tahun 2023, Kamboja menjadi tuan rumah SEA Games. Momen yang seharusnya membanggakan malah dipenuhi kontroversi. Dimulai dari insiden memalukan, bendera Indonesia dipasang terbalik dalam buku panduan resmi. Tak berhenti di situ, banyak atlet mengeluhkan fasilitas yang buruk, kamar penginapan bocor, podium pakai lampu mobil, bahkan medali yang terasa ringan seperti plastik. Di arena pertandingan, dugaan kecurangan pun bermunculan, mulai dari wasit yang berpihak, hingga atlet tuan rumah yang diduga menggunakan joki asing dari negara lain demi mendulang emas. Banyak negara peserta merasa tidak diperlakukan adil, dan reputasi Kamboja sebagai tuan rumah pun tercoreng. Di tengah kondisi sosial yang kompleks, Kamboja masih menyimpan keajaiban alam luar biasa, Danau Tonle Sap. Danau ini bukan hanya yang terbesar di Asia Tenggara, tapi juga satu-satunya danau yang airnya bisa mengalir dua arah tergantung musim. Saat musim hujan, Sungai Mekong mendorong air masuk ke Tonle Sap. Saat kemarau, air danau mengalir keluar kembali ke Mekong. Danau ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan penduduk. Ribuan keluarga tinggal di desa terapung, hidup dari hasil tangkapan ikan. Namun ancaman mulai datang.
Polusi, penurunan kualitas air, dan perubahan iklim membuat keseimbangan ekosistem mulai terganggu. Tonle Sap adalah simbol kehidupan, tapi juga cermin rapuhnya masa depan lingkungan di Kamboja. Angkor Wat bukan hanya ikon pariwisata Kamboja. Candi ini adalah lambang nasional, bahkan terukir di bendera mereka. Dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Surya Varman II, Angkor Wat adalah salah satu kompleks keagamaan terbesar di dunia. Tapi di balik kemegahannya, ada teka-teki sejarah yang masih diperdebatkan. Beberapa arkeolog percaya bahwa pengaruh arsitektur dari Nusantara, terutama dinasti Shailendra dari Jawa, ikut membentuk Angkor Wat. Bukti ukiran, teknik batu, dan konsep struktur simetris mencerminkan kemungkinan hubungan budaya antara Kamboja dan Indonesia masa lampau. Meski belum terbukti sepenuhnya, hipotesis ini membuka bab baru dalam sejarah Asia Tenggara yang saling terhubung. Ada satu fakta yang sering mengejutkan turis asing di Kamboja. Banyak orang dewasa tidak tahu kapan ulang tahun mereka sendiri. Bukan karena mereka lupa, tapi karena sejak kecil, tanggal lahir bukanlah sesuatu yang dicatat atau dianggap penting. Bahkan tak sedikit yang baru tahu tanggal lahirnya setelah membuat paspor atau dokumen resmi. Ulang tahun bukan budaya yang umum di sini. Tak ada kue, lilin, atau pesta. Hanya hari-hari yang terus berjalan seperti biasa. Dan dalam kehidupan sehari-hari ada keunikan lain. Mata uang yang paling sering digunakan adalah US dollar. Di pasar, restoran, dan ATM, semuanya berbasis dolar. Mata uang resmi mereka, riel, hanya digunakan untuk kembalian receh. Sebuah sistem ekonomi yang aneh, tapi mencerminkan bagaimana Kamboja beradaptasi di tengah dinamika global yang bergerak cepat. Kamboja adalah negara dengan dua wajah. Satu sisi penuh keajaiban, alam yang eksotis, warisan sejarah megah, dan budaya yang tak dimiliki negara manapun. Tapi di sisi lain, ada luka sejarah, ketimpangan sosial, dan masa depan yang masih penuh pertanyaan. Dari gubuk cinta di desa pedalaman hingga gedung pencakar langit milik asing. Dari tradisi yang mengguncang moral dunia hingga ranjau yang masih menanti korban di bawah tanah. Kamboja bukan hanya tempat, ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit dari tragedi, namun tetap berjuang melawan bayang-bayang masa lalu. Dan pertanyaannya, dunia sudah berubah, tapi apakah Kamboja ikut berubah? Itulah fakta-fakta dari sisi lain negara Kamboja. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.